Mbak, astagfirullahaladzim. Maaf ya guys, emang kayak gini kalau bikin konten guys. Gurih, pedas, manis, rasanya khas. Ketan sambal kacang kedelai, makanan tradisional yang layak buat jualan. Assalamualaikum teman dapur, kembali lagi di dapur Eni Iriana. Kali ini aku bakal bagiin lagi resep makanan kesukaan aku waktu kecil, yaitu ketan sambal kacang kedelai. Kemarin aku sudah bagiin resep es podeng dan ketan. Ya, aku buat lagi konten resep jajanan tradisional dan hitung-hitung melestarikan kuliner tradisional biar nggak hilang. Pokoknya ketan sambal ini cocok banget buat jualan karena banyak yang suka dan banyak yang jual juga. Rasanya gurih, manis, dan pedas. Pokoknya khas banget teman dapur. Seperti biasa, hitungan modal dan saran harga jual ada di sepanjang video, jadi jangan di skip. Pergi ke pasar, beli ikan. Yuk kita buat ketan sambal yang enaknya kebangetan. Asik. Bismillah. Pertama kita bikin bubuk kedelai untuk sambalnya, untuk di ketan sambelnya teman dapur ya. Di sini bahan-bahannya ada kedelai 500 gram, 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 10 cabai rawit dan daun jeruk 10 lembar. Step pertama, kita cuci bersih kedelai. Habis itu kita sangrai langsung teman dapur. Kita sangrai kira-kira selama 20 menitan teman dapur sampai kering. Tapi nggak usah yang kering-kering banget ya teman dapur. Habis itu kalau udah, kita masukin cabai, perbawangan sama daun jeruk. Ini kita gongso atau kita sangrai sampai semuanya garing biar tahan lama dan nggak langu nantinya. Ini cukup lama ya teman dapur untuk nyangrai setelah ditambahin kondimen-kondimennya, karena ini memang harus benar-benar kering, kira-kira selama 30 menitan. Nah tandanya kalau udah matang itu kedelainya jadi keriput kayak gini teman dapur. Kalau udah kayak gini berarti udah siap ke jenjang selanjutnya, alias kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita blender. Nah kita pindahkan ke wadah kayak gini. Pokoknya tandanya semuanya udah mengering kayak gini teman dapur. Habis itu kita tambahkan 2 sendok makan garam dan 4 sendok makan gula. Terus kita tuang ke dalam kedelai dan kita aduk. Nah kalau udah kita masukin ke dalam blender. Terus kita lanjut blender sampai benar-benar halus. Nah kalau udah teman dapur ya, kita pindah ke wadah, tapi kita siapin dulu saringannya. Jadi biar teksturnya nanti bisa lembut, kita saring atau kita ayak dulu kayak gini teman dapur ya. Kita ayak semuanya pokoknya, semuanya pelan-pelan wae. Nah kalau udah, ini dia hasilnya teman dapur, enak, lembut, dan juga ini sudah jadi. Lanjut kita ke step selanjutnya ya, kita bikin ketannya. Pertama kita siapin dulu ketan sae. Ini ketan sae itu ketan yang enak ya teman dapur. Kita siapin sekitar 1,5 kilo. Kita bikinnya emang agak banyak karena buat dibagi-bagiin kebetulan. Habis itu kita cuci bersih dulu ya teman dapur. Terus kalau udah kita rendam pakai air sampai terendam semua. Ini kita rendam sekitar 3-4 jam aja nggak apa-apa. Tapi kalau ini aku rendam semalaman teman dapur, soalnya aku buat besokannya, besok pagi-pagi banget. Nah habis itu kalau udah kita rendam, kita cuci bersih lagi ya teman dapur. Kalau udah kita kukus ya, atau kita apa ya nih teman dapur ya, kalau bahasa Jawanya sih didang gitu ya, adang sego gitu. Ini aku alasi pakai daun pisang supaya dia makin sedap juga. Selain itu karena dia ini dandangku ini teman dapur juga bolongannya gede-gede, jadi biar nggak jatuh-jatuh. Oke langsung kita masukin semua ketannya di atas dandang kayak gini. Ini aku pakai dandang yang bertumpuk teman dapur. Teman dapur kalau mau bisa cek link pembeliannya di deskripsi ya. Nah kalau udah setengah matang kayak gini, kita pindahkan ke wadah sambil kita nunggu buat santannya terus dimasak lagi.
Nah, ini udah setengah matang ya teman dapur. Ini setelah 30 menitan, masih agak perat teksturnya. Habis itu kita masak pakai santan. Ini kita siapin dulu santan nih, buat nanti kita karu atau kita aron. Di sini ada 1 liter santan, sedikit garam dan juga 1 lembar daun pandan. Nah, ini kita masak di atas wajan gini, terus kita tuang santannya teman dapur ya. Daun pandan dan juga garam. Kita masak pakai api kecil banget santannya sampai mendidih biar nggak pecah pokoknya. Terus harus diaduk terus teman dapur. Nah, setelah mendidih mateng kayak gini santannya, kita matiin kompornya. Habis itu masukin ketan yang udah dimasak tadi semuanya. Ini kompornya dalam keadaan mati ya teman dapur. Ingat-ingat pokoknya harus keadaan mati. Terus kita masukin semua ketan. Nah, habis itu kita aduk semua atau kita aron sampai santannya menyusut. Pelan-pelan aja sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, lanjut kita kukus lagi. Ini pakai panci yang sama teman dapur ya, kayak yang tadi kita pakai pertama kali. Kita taruh semuanya di sini. Nah, ini karena nggak cukup, aku pakai 2 layer di atasnya lagi, ditumpuk aja. Pokoknya masukkan semua ketane. Cara masak ketan kayak gini tuh ini yang paling enak, bikin pulen. Terus rasanya juga gurih karena udah ada santan nih. Ini pokoknya mantap top markotop jos gandos. Nah, untuk layer ketiga kita kukus juga kelapa parut sama kasih daun pandan sedikit di atasnya. Pasti ini bakalan menjadi kombinasi ketan sambal sing enak. Nah, ini teman dapur udah mateng. Kita buka satu-satu kayak gini. Wow, enak banget teman dapur. Baunya sewedep pol-polan. Nah, kalau udah kita siapin styrofoam yang dialasi dengan daun pisang kayak gini. Cukup 1 centong aja ya teman dapur ngisi. Kalau udah langsung kita tambahin kelapa parut di atasnya. Baunya suwedep teman-teman dapur. Terus kalau udah kita taburi ini super mega bintangnya teman dapur, yaitu ada sambal kacang kedelainya. Enak pol-polan nih teman dapur yang tadi kita buat. Ini taburi sesuai selera ya teman dapur, bebas mau seberapapun. Ini aku kasih 1 sendok makan teman dapur. Dan ini dia hasilnya. Enak, super lembut menggoda pol. Dulu itu kalau aku pagi-pagi subuh-subuh itu beli ketan sambal, ini dijual cuma 500-an loh teman dapur. 500 perak. Jadi pagi-pagi itu udah ngantri beli ketan sambal sebelum siap-siap mau sekolah. Aduh, jadi nostalgia aku teman dapur. Pokoknya ini tuh ya, ketan sambal tuh kesukaanku, saudara-saudaraku semuanya waktu kecil. Wes, iki pokoknya enak pol-polan. Nah, kita cobain dulu ketan sambalnya. Masya Allah, tabarakallah. Enak teman-teman dapur. Lembut, semua rasanya menyatu menyala abangku. Rasanya gurih, pedas, lembut jadi satu. Apalagi kalau dimakan pas anget-anget. Pagi-pagi enak banget. Ini modal dan sarana jualnya teman dapur. Wow. Teman dapur pokoknya wajib riku kalau mau bernostalgia juga kayak aku. Oke teman dapur, semoga resep dan ide jualan kali ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah selalu menonton videoku. Kalau suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten Dapur Eni Ariana selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.